wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, dan orang-orang Yahudi itu berkeyakinan, dan orang-orang Yahudi itu mengatakan terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tangan Allah itu terbelenggu. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Justru sebaliknya, merekalah yang terbelenggu. Merekalah yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala atas perkataan mereka. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu mabsutatan, ya, senantiasa terbuka. Yunfiqu kaifa yasha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada makhluknya sesuai dan apa yang Ia kehendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dari Allah. Allah kembali mengumpulkan kita di dalam majelis ilmu. Allah kembali mengumpulkan kita di dalam majelis ketaatan kepada Allah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan.
Di pembahasan yang lalu, pembahasannya adalah tentang al-wajhu lillahi subhanahu, tentang ayat-ayat dalil yang menjelaskan itsbat, penetapan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas juga menyampaikan kullu syai'in halikun illa wajhah, menceritakan ataupun menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran tentang itsbat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, juga tentang kejadian pada hari kiamat ya. Dan wajah itu adalah bagian daripada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kama yaliqu bijalali, sebagaimana yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi dikembalikan kepada kaidah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak setara, tidak sama dengan sesuatu apapun. Ini yang menjadi kaidah utama dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini adalah al-yadaini lillahi ta'ala fil Qur'anil Karim. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Wa qauluhu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ataupun mengatakan kepada iblis ketika ia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam di dalam surah Sad halaman ayat 75. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk bersujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 64, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, dan orang-orang Yahudi itu berkeyakinan, dan orang-orang Yahudi itu mengatakan terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tangan Allah itu terbelenggu. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Justru sebaliknya, merekalah yang terbelenggu. Merekalah yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala atas perkataan mereka. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu mabsutatan, ya, senantiasa terbuka. Yunfiqu kaifa yasha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada makhluknya sesuai dan apa yang ia kehendaki. Jamaah rahimakumullah, itu dalil di dalam Al-Qur'an yang disampaikan dan dinukil oleh Imam Ibnu Taimiyah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala perlu diitsbat dan kita wajib mengitsbat kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita wajib mengitsbatnya? Nanti di sini. Mengapa kita wajib menetapkan tangan untuk Allah Subhanahu wa taala atau kedua tangannya? Nanti dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam syarahnya. Mari kita baca asy-syarhu. Ma mana'aka an tasjud. Ya. Jadi ayat ini kata beliau al-khitab li iblis. Ini adalah, ya, kalimat Allah Subhanahu wa taala kepada iblis, la'anahullah, yang Allah melaknatnya. Lamma imtana'a 'anis sujudi li Adam alaihi salam, ketika iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Ayyu syai'in sarafaka wa saddaka 'anis sujud, atau apa yang menghalangimu wahai iblis untuk bersujud kepada Adam, ya.
Ini juga yang perlu dipahami jamaah rahimakumullah, ya, bukan sujud bermakna ibadah kepada Adam, tapi penghormatan kepada Adam karena ia memahami, kemudian karena ia tahu sekali tentang seluk-beluk dunia yang telah Allah ciptakan, ya, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, lima khalaqtu biyadai, yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, ai basyartu khalqahu biyadai min ghairi wasitah, yang aku sendiri menciptakan dengan kedua tanganku tanpa perantara. Wa fi hadza tasyrifun wa takrimun li Adam. Dan ini menyatakan ataupun dan ini mengisyaratkan tentang Allah Subhanahu wa taala memuliakan, tasyrif wa takrim li Adam, untuk Nabi Adam alaihi salam, memiliki kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya langsung dengan kedua tangannya bi ghairi wasithah, tanpa perantara, ya. Tasyrif wa takrim li Adam. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan pada surah ataupun ayat yang pertama tentang itsbat. Kita wajib menetapkan kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, laisa kamitslihi syai'un, ya, kita menetapkan kedua tangan kepada Allah, adapun hakikatnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalilnya adalah tidak ada yang sama dan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin diajarkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam pembahasan tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil yahudu, kami dirahmati Allah. Wa qalatil yahudu, al-yahud, kalimat al-yahud fil asli min qaulihim hudna ilaik, ya. Jadi kalimat Yahud atau Yahudu itu, jamaah yang dirahmati Allah, kata Syekh Shalih Fauzan, itu diambil dari kata di dalam Al-Quran hudna ilaihim. Apa itu hud? Ya, jadi asli kalimat Yahud itu katanya hud. Wa kana isma madhin thumma sara ba'da naskhi syari'atihim laziman lahum, ya. Kemudian sebenarnya kalimat hud itu adalah kalimat pujian bagi kaum tersebut, ya. Ini asal kata, ya, daripada kalimat al-yahud. Kalimatnya hud, ya, pakai ha, bukan pakai ha. Gitu. Ini adalah kalimat pujian terhadap kaum tersebut. Kenapa mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka diturunkan kepada mereka nabi, kemudian memiliki syariat-syariat, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita itu memiliki syariat yang syariatnya itu menjadi penghapus syariat-syariat yang sebelumnya. Maka mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang beriman kepada Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya sebelum Nabi Muhammad, dengan datangnya dan diutusnya Nabi Muhammad menjadi sebuah kewajiban untuk mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengimani syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang, ya, salah satu sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-mahi. Al-mahi itu menghapus syariat-syariat kaum yang sebelumnya. Jadi kalimat Yahud atau hud itu adalah pujian sebelumnya untuk mereka, ya. Dan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka dengan otomatis syariat sebelumnya itu, ya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya merekalah disebut al-yahudu, ya. Maka orang-orang Yahudi ini mereka selalu jumawa, mereka merasa dianak emaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqila, dan ada juga pendapat waqila, yang dirahmati Allah, summu bidzalika, dinamakan dengan itu ataupun dinamakan dengan Yahudu atau Yahudi, nisbatun, dinisbatkan ila Yahuda, kepada Yahuda, seorang, ya, laki-laki bernama Yahuda ibn Ya'qub alaihi salam, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat Yahudi itu adalah nisbat, ya, nasab kepada
ya seorang laki-laki anaknya Ya'qub, Nabi Ya'qub, yaitu Yahuda alaihi salam. Itu makna Yahudi. Dan nanti ya makna-makna yang lain biasanya dijelaskan di dalam kitab-kitab yang lain. Tapi ala kulli hal maknanya dua yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan tentang kalimat al-Yahud, kalimat Hud, kemudian kalimat al-Yahuda. Jamaah rahimakumullah, yadullahi maghlulah. Ya. Apa itu maksudnya? Yukhbiru ta'ala anhum bi annahum wasafuhu bi annahu bakhil. Jadi orang-orang Yahudi itu mengabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, Allah mengabarkan di dalam Al-Qur'an kepada kita bahwa orang-orang Yahudi itu mengatakan dengan kalimat maghlulah tadi, maksudnya adalah Allah itu bakhil. Ya, Allah itu tidak karim. Ini celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang begitulah. Kalau tidak mencela Allah, ia membunuh nabinya. Ya, itulah orang-orang Yahudi. Ya. Mencela Allah. Jangan sampai kita ada kesamaan dengan mereka. Ya, kerjaan mereka mencela Allah, menghinakan syariatnya, kemudian membunuh para nabi. Ya. Jadi bi annahu bakhil. Ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dalam kalimat maghlulah yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala dituduh menjadi Tuhan yang bakhil, ya, yang kikir kata mereka. Kama wasafuhu bi annahu faqirun wa hum aghnia. Ini lagi ya sombongnya orang-orang Yahudi itu, Bani Israel itu, yang tidak mau beriman kepada Allah, sebagaimana mereka juga mensifati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu fakir, ya, wahum aghnia. Lihat itu. Dan sedangkan mereka mengatakan kamilah orang-orang yang kaya itu. Gitu. Subhanallah, jadi Allah dikatakan fakir, sombong sekali. La annahum ya'nuna annahu yaduhu mawthuqah, ya. Ghullat aydihim, begitu. Jadi setelah mereka itu mengatakan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala membalas perkataan mereka, ghullat aydihim, hada raddun alaihim. Ini adalah bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Minallahi taala bima qalu. Oh enggak. Allah itu tidak fakir, Allah itu tidak bakhil. Justru sebaliknya, mereka lah itu yang bakhil, kata Allah Subhanahu wa taala. Raddun alaihim minallahi ta'ala bima qaluhu wa muqabalatun lahum bima iftarahu wa ikhtalaquhu. Dan kalimat ya gullat aidihim ini adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, begitu, tentang ataupun atas kesombongan mereka, jamaah yang dirahmati Allah, kesombongan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadza waqa'a lahum. Dan inilah memang yang terjadi atas mereka, begitu. Orang-orang Yahudi ini sombongnya iya, membunuh nabinya iya, ya. Kemudian tidak suka terhadap syariatnya iya, tidak mau beriman kepada Rasulullah juga iya, sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an ghullat aydihim, ya. Fa inna fihim minal bukhli wal hasadi syai'al katsir. Dan sesungguhnya ya merekalah itu yang bakhil, kata Allah, merekalah itu yang memiliki sifat hasad, ya, bahkan hasadnya itu parah, ya. Fala tara yahudiyan illa wa huwa min abkhali khalqillah. Ya, tidaklah kalian melihat orang-orang Yahudi itu kecuali mereka itu adalah orang-orang yang paling bakhil, ya, di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa lu'inu bima qalu. Kemudian ma'tufun ala ma ya qabla, ya. Dan ini adalah kalimat ya lanjutan daripada kalimat yang sebelumnya, kalimat ghullat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melaknat mereka. Apa itu makna laknat? Ubaidu min rahmatillahi bisababi hadhihi al-maqalah. Dan orang-orang Yahudi itu yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ubaidu, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya disebabkan perkataan itu. Thumma radda alaihim subhanahu biqaulihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membantah kalimat mereka, tuduhan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsutatan. Ya, justru Allah Subhanahu wa taala, tangan Allah atau kedua tangan Allah
Allah itulah mabsutatan, yang senantiasa terbuka, bal huwa fi ghayatin ma yakunu minal judi wal ata. Wahai orang-orang Yahudi atau orang-orang yang semisal dengan mereka, bahkan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala justru adalah Tuhan yang maha pemurah, maha pemberi kepada hambanya. Jangankan orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun kebagian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Fayadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Kalimat di dalam Al-Qur'an yang berbunyi yunfiqu kaifa yasha jumlatun musta'nafah muakkadah likamali judihi. Kalimat ini adalah kalimat lanjutan dari kalimat bal yadahu mabsutatan. Ini menjadi pelengkap bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan dalam kedermawanannya kepada para hamba-hambanya. Fa infaquhu ala ma taqtadihi masyiatuhu, dan memberinya Allah itu sifat pemberinya Allah, sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan ya masyiahnya Allah, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ia akan memberi kepada siapa dan ia akan menahan kepada siapa, jemaah yang dirahmati Allah. Fa in syaa'a wassa'a, apabila Allah berkehendak maka Allah akan melapangkan rezekinya kepada hambanya. Wa in syaa'a dayyaqa, dan apabila Allah berkehendak maka Allah akan mempersempit atau menyempitkan rezekinya kepada hambanya. Fahuwal basitul qabidu ala ma taqtadi hikmatu, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberi, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga yang mengambil dari hambanya, jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, ini alasan asyahid minal ayatain al-karimatain. Ini penjelasan mengapa kita perlu mengitsbat secara hakikat tangan Allah Subhanahu wa taala. Tangan Allah secara zatnya begitu, tanpa bertanya bagaimana dan bagaimana, karena memang kaidahnya seperti itu yang kita sampaikan di awal-awal majelis dulu, di awal-awal pembahasan kitab ini. Kenapa? Anna fihi ma itsbatal yadaini lillahi subhanahu wa ta'ala. Ayat ini adalah ayat yang mengitsbat dan menetapkan sifat tangan kepada Allah, kedua tangannya. Wa annahu ma yadani haqiqatan. Ini dia, bahwasanya kalimat kedua tangan ini adalah kalimat kedua tangan secara hakikat, tidak kalimat bukan kalimat majas ataupun makna secara majas, tapi ini hakikatnya tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita ingatkan, laisa kamitslihi syai'un. Sebaliknya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita imani kedua tangan Allah, kemudian jangan kita tanyakan bagaimananya, kemudian kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqiqatan, ya. Litiqatani bijalalihi wa 'azamatihi laisata kayadai makhluqat, ya. Sebagaimana sudah, ya, yang sudah sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, laisata kayadail makhluk, ya. Dan kedua tangan yang diitsbat, ya, oleh, ya, dalam kitab ini yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan tangannya makhluk. Dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Wa fi dzalika araddu ala man, ya, nafil yadainil haqiqataini 'ala Allah. Juga ini bantahan kepada mereka-mereka yang tidak mau mengitsbat tangan Allah Subhanahu wa taala secara hakikat, ya. Wa za'ama annal murad bil yad al qudrah wan ni'mah. Jadi mereka mentakwil, jemaah yang dirahmati Allah, sudah kami sampaikan memang ada, ya, para ulama yang memang mentakwil tangan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan makna al-qudrah wan ni'mah. Jadi tidak mau dimaknai secara hakikat tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Alasannya apa? Alasannya memang untuk menghindari kesamaan dengan para makhluknya. Jadi akhirnya apa? Ditakwil. Apa itu takwil? Dicarikan makna yang lain, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Jadi kedua tangan yang dimaksud di atas tadi itu adalah al-qudrah wan ni'mah. Jadi Ibnu Taimiyah dalam kitab ini ingin mengitsbat, ingin menetapkan tangannya tangan, tetapi jangan tanya seperti apa, kita itsbat tangan tersebut. Tetapi para ulama yang lain tidak mau mengitsbat kedua tangan tersebut, maka sehingga terjadilah khilaf yang kuat di antara mereka, perselisihan yang kuat
kuat di antara mereka dalam hal sifat Allah ini akhirnya dimaknai al-qudrah au an-nikmah, ya kemampuan Allah, kemudian juga tentang kedua tangan itu artinya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan dikuatkan wa hadza ta'wilun batil wa tahrifun lil Qur'anil Karim. Jadi kata beliau kalau dimaknai secara ataupun ditakwil dengan makna al-qudrah wan nikmah, ini adalah takwil yang batil menurut beliau, wa tahrifun lil Qur'anil Karim, dan ini penyelewengan terhadap Al-Qur'an Al-Karim. Fal murad, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya apa? Yadun dzat la yadul qudrah wan nikmah, ya. Jadi kedua tangan Allah itu ya hakikatnya zatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan yad yang dimaknai ataupun tangan yang dimaknai dengan yang bermakna qudrah wan nikmah. Kenapa? Idz law kana al-muradu bil yad al-qudrah kama yaqulun la batala takhsisu Adam bi khalqihi bihima. Kalau dimaknai ataupun ditakwil kedua tangan Allah itu dengan kalimat ataupun makna qudrah dan nikmat, maka batallah kekhususan untuk Nabi Adam, karena Allah sendiri yang menciptakan ataupun mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah lah yang menciptakan Adam itu secara khusus tanpa perantara dengan kedua tangannya. Begitu, dengan kedua tangannya. Artinya kalau dimaknai kedua tangan tersebut sebagai nikmat ataupun qudrah, maka artinya Allah menciptakan Adam dengan nikmatnya dan kemampuannya. Itu yang tidak diinginkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, yang dijelaskan oleh ya Syekh Shalih Fauzan tidak mau mentakwilnya. Begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan hilang kekhususan untuk Nabi Adam, padahal Allah sendiri yang menyampaikan di dalam Al-Qur'an. Fa inna jami'al makhluqat hatta iblis khuliqat bi qudratihi. Kenapa? Karena semua hamba juga yaitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan kudrahnya, jemaah yang dirahmati Allah, sehingga tidak ada perbedaan, tidak ada kekhususan dengan Nabi Adam, antara Nabi Adam dengan makhluk-makhluk yang lain, ya karena ya iblis pun diciptakan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai. Begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ana khalaqatani bi yadaika, begitu. Jadi ini alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala ataupun Imam Ibnu Taimiyah mengimani dalam ya pondasi tauhidnya bahwa kalimat dua tangan itu tidak mau oleh beliau untuk ditakwil, tapi maunya memang ya diitsbat, ya tidak mau dicarikan makna yang lain, begitu, karena pada akhirnya nanti menghilangkan kekhususan untuk Nabi Adam yang Allah sendiri ya mengabarkan dalam Al-Qur'an bahwasanya ia yang menciptakan dengan kedua tangannya. Jamaah yang dirahmati Allah, tapi ala kulli hal memang itulah yang terjadi di antara para ulama, ya sebenarnya niatnya ingin ya mengesahkan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini, ya mudah-mudahan bisa difahami, ya mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.